Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Cesta Dewi Syafi'i dengan nomor NIM 21070122122140143. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang tugas UTS TTKI berupa kita harus membahas apa yang sedang happening, intinya seperti itu. Jadi yang akan saya bahas hari ini adalah hashtag kabur aja dulu. Jadi hashtag ini beberapa bulan sudah booming ya di Indonesia ini, sampai Raffi Ahmad pun juga istilahnya dia ikut menanggapi mimpi atau kekecewaan. Jadi untuk beberapa orang ini bisa disebut mimpi karena mereka bermimpi akan mendapatkan kehidupan yang lebih layak atau mungkin kehidupan yang lebih seru di luar negeri itu. Atau untuk beberapa orang pun kekecewaan. Karena untuk pemerintahan sendiri itu adalah sebuah kekecewaan, artinya mereka kecewa kepada pemerintah. Itu sebuah bentuk kekecewaan terhadap birokrasi yang ada di Indonesia ini. Jadi background dari tagar ini adalah dalam beberapa bulan terakhir banyak yang beredar di sosmed tagar hashtag kabur aja dulu, khususnya bagi kalangan anak muda. Misalnya kita scrolling di TikTok atau Instagram, itu banyak sekali sempat viral. Karena mereka tuh berpandangan bahwa Indonesia kurang bonafit lagi dalam hal pekerjaan, kesehatan mental, dan lain-lain. Jadi kayak kesehatannya yang buruk, kemudian pekerjaan yang gajinya juga buruk, yang work-life balance-nya intinya tidak bagus. Mereka membandingkan sistem-sistem ini yang ada di Indonesia ini dengan negara-negara lain, negara tetangga. Dan akhirnya gemparlah setelah mereka timbang-timbang, tagar kabur aja dulu menjadi gempar. Selanjutnya adalah tren medsos atau alarm untuk Indonesia. Tagar ini tentunya muncul bukan tanpa alasan, melainkan ada survei juga, kemudian banyak hal seperti survei BPS Agustus 2024 mencatat 7,4 juta warga Indonesia adalah pengangguran, dengan 842.000 kurang lebihnya diantaranya adalah lulusan S1 sampai S3. Hal ini mendorong pekerja Indonesia khususnya yang memiliki gelar perguruan tinggi untuk bekerja di luar negeri. Karena di sini pun pendidikan tinggi tidak menjamin akan mendapatkan pekerjaan yang layak dan tidak menjamin akan mendapatkan kehidupan yang layak. Alasan banyak warga negara Indonesia yang pindah ke luar negeri itu sebetulnya sangat banyak, namun di sini saya rangkum hanya dalam 4 yang garis besarnya yaitu gaji yang signifikan lebih tinggi di luar negeri, contohnya di negara tetangga Australia yang UMR-nya pun sudah menyentuh sekitar 50 juta. Kemudian sistem rekrutmen yang tidak transparan dan tidak adil, jadi kan ada dekengan wong pusat, istilahnya seperti itu. Jadi kan tergantung siapa yang di belakang kita, bukan tergantung value dari diri kita sendiri. Kemudian kurangnya lapangan kerja dan kesejahteraan, karena anggaran malah dipakai untuk bukan untuk membuka lapangan kerja tapi untuk main-main yang sudah ada. Kemudian stabilitas politik dan keamanan, ya ini sebenarnya analogi yang masuk adalah hukum itu tumpul ke bawah dan tumpul ke atas dan lancip ke bawah. Kemudian di sini ada negara-negara tujuan dan alasannya. Jadi banyak negara yang direkomendasikan yang sudah pasti lebih bagus daripada Indonesia, yaitu Jepang, Korea Selatan, Australia, Amerika Serikat, hingga Jerman. Negara-negara ini jadi pilihan favorit karena menawarkan kerja dan kesejahteraan yang lebih baik. Bahkan mereka rela membayar hanya untuk kita menjadi warga negara sana. Kemudian ada ini, yang seru ini adalah tanggapan pemerintah kita sendiri. Sebenarnya belum ada tanggapan yang resmi, cuman ini adalah tanggapan kepada masyarakat untuk kondisi pemerintahan saat ini, yaitu peningkatan layanan kesehatan mental yang sepertinya sudah ada di puskesmas dan lain-lain. Kemudian ada kartu prakerja yang seharusnya berjalan untuk melatih para masyarakat Indonesia agar dapat bekerja. Kemudian ada kampanye work-life balance yang meskipun belum ditemukan tapi setidaknya sudah ada usaha. Kemudian dukungan terhadap digital nomad, yaitu bekerja dari mana saja, tidak harus di kantor segala macam. Kemudian ada pengembangan ekosistem wirausaha muda yang dimana melatih wirausahawan muda untuk tetap di Indonesia dan membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat-masyarakat yang lain. Kemudian kabur aja dulu ini mungkin menjadi sinyal terjadinya brain drain
Apa sih itu brain drain? Yang brain drain itu adalah menggambarkan perpindahan tenaga terampil berpendidikan tinggi dan profesional lainnya dari negara asal mereka ke negara lain. Jadi contohnya, ada yang lulusan S3 nih di Indonesia, dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan di sini, tetapi dia sangatlah dihargai di luar dan mereka pindah ke negara lain. Akibat dari brain drain itu sendiri, menurut hasil studi dari World Bank, kondisi brain drain dapat berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi negara asalnya sebagai akibat hilangnya sumber daya manusia yang berkualitas. Jadi otomatisnya apabila ini terus digemparkan, kabur aja dulu ini, maka otomatis ekonomi Indonesia akan menurun. Karena banyak orang yang berpindah negara, kemudian SDM kita tentunya berkurang, kemudian daya manusia yang berkualitas pun juga berkurang. Jadi negara lain yang akan maju sedangkan negara kita yang akan mundur. Kemudian selanjutnya ini adalah ilustrasi dari brain drain itu sendiri, di mana dapat dilihat di belakang yaitu ada gambar pesawat, dan yang manusia dengan hanya berkepala otak ini adalah masyarakat Indonesia. Jadi alangkah buruknya untuk Indonesia itu sendiri apabila SDM-nya yang baik bahkan diterima di luar negeri namun tidak mendapatkan lapangan pekerjaan yang layak di Indonesia. Jadi kemudian saya memperlihatkan ini ada artikel dari BBC di mana mengatakan saya tidak mau mati sebagai orang Indonesia. Cerita 3 anak muda yang tinggal dan bekerja di Korsel, Amerika Serikat dan Thailand. Jadi di sana mereka sampai sudah nyaman menjadi permanent residence di sana. Kemudian bahkan tidak terlintas untuk kembali menetap di Indonesia. Bahkan mereka malu dari sana melihat birokrasi Indonesia yang sedang terjadi, di mana bukannya semakin membaik tetapi malah semakin memburuk. Sehingga mereka pun tidak mau mati sebagai orang Indonesia dan lebih baik mati sebagai orang luar negeri. Tentunya seperti ini sudah pastinya menjadi concern untuk pemerintah kita, terutama presiden kita sendiri, sehingga Pak Prabowo pun sudah memberikan statementnya, di mana Prabowo ingin dialog tertutup dengan tokoh Indonesia gelap dan kabur aja dulu. Jadi daripada merespon dengan baik, Prabowo sendiri malah ingin dialog tertutup dengan tokoh-tokoh yang membuat ini. Sehingga itu sebenarnya untuk para demonstran dan orang-orang masyarakat itu kurang mengenakan karena yang sifatnya adalah tertutup, sehingga pemerintah kita dianggap pemerintah yang tidak mengayomi rakyatnya. Padahal sendiri untuk rakyat itu berharap agar bagaimana kejelasannya untuk kita membuat lapangan pekerjaan yang lebih, karena solusinya sendiri juga belum ditemukan untuk bagaimana lapangan pekerjaan dan work-life balance terutama yang di Indonesia ini yang belum stabil, yang bagaimana caranya pemerintah harus berusaha untuk menstabilkan. Kemudian maraknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, yang seperti kita lihat kemarin tuh sudah ada kasus suap 60M juga di Jakarta. Itu bagaimana caranya kita untuk menanggulangi itu dan mengurangi itu. Kemudian kasus hukum yang tumpul kepada masyarakat atas dan tajam kepada masyarakat bawah. Itulah yang membuat Indonesia kurang diminati untuk ditinggali oleh orang-orang dengan SDM yang lebih tinggi. Oleh karena itu mari kita tunggu pemerintah kita, bagaimana pemerintah kita akan menanggulangi kasus ini agar tentunya tidak terulang lagi. Kemudian apa yang akan dilakukan pemerintah kita untuk memberikan solusi atau paling tidak jawaban yang pasti untuk mengurangi tagar kabur aja dulu ini, karena Indonesia semestinya dengan SDM-nya itu harus bisa berkembang mengalahkan negara-negara yang lain asalkan tidak terjadinya marak korupsi itu sendiri. Sekian, terima kasih dari saya, Naufal Dasar Bisafi. Apabila ada salah kata atau salah kalimat, ini murni tidak ada sara atau apapun, ini hanya topik yang sedang happening dan memang happening di TikTok, Instagram, YouTube, manapun, sampai artis kalangan artis-artis. Sehingga dengan doa yang penuh, saya berharap pemerintah Indonesia pun memberikan solusi yang baik dan jelas untuk masyarakat Indonesia ini. Terima kasih banyak sudah menonton presentasi saya yang sekejap ini. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum.